gitu. Gimana sih Mar? Makanya anchor nih. Jadi kita bahas. Ya, Jadinya best. bawaannya dia as a guy itu bener-bener yang keren banget. Jadinya gue mencoba untuk si news, hard news, sama Yang a little bit sama entertainment si- kayak gitu sama Ryan Seacrest. Lo aduk. Gua aduk. Jadilah lo. gue. Nice, dan the signature Gitu. style-nya ya. Yes. Togi si Dragon. Iya. Togi Secrets. Wah, ngeri. Alright, welcome back to POV Podcast on V stands for what? Victory! Emang tadi nggak briefing soalnya ya. Dia Frahma ketawanya. Iya, dia Rama. Nah, kali ini kita ada topik yang berbeda, yang sangat unik di dunia kita juga ya. Dunia Radio kita juga. dan TV. TV. Oh, bukan dunia lain ya. Anda belum masuk, nanti aja. Jangan ngomong. Gini, karena kamera masih ke kita Iya. gitu. Maaf. Anda sabar aja, belum diinin ya. Gitu, kita masih bridging nih. Oke. Jadi lupa nih gue ngomong di yang mana. Untuk itu kita persembahkan Bayu Pradana. Harus gini ya. Boleh ya bridgingnya ya? Boleh, Boleh, lupa boleh. sih. Oke. Jadi mungkin yang nggak tahu Bayu Pradana ini siapa, biasanya Bayu Pradana ini videonya viral lagi pas libur lebaran. Betul. Apa ya? Lupa deh gue. Coba dong, boleh nggak Maaf-maafan. suaranya? Coba. Coba dong. Maafan. Coba ya. Yang viral tuh kayak gimana? Oh, Coba. boleh nggak suaranya Orang yang pengen viral tahu. itu? Nanti kita akan puterin klipnya. Coba soalnya. ya, coba ya. Gimana? Wuk. Gitu. Boleh nggak kita ke ini ya, ke fansnya Oh, kita ini udah nih? saatnya gue. Iya. Tiap tahun sih kayaknya nih. Iya. Apa sih? Preskon. Itu gimana tuh tiba-tiba bisa viral? Biasa Reoni. Lu lagi liputan. Iya lagi liputan kan, lagi liputan. Ah. Itu hari ketiga lebaran. Oke. Ya, hari itu tuh sangkain mau disuruh liputan ke tol. Oke. Oke. Nggak taunya Ke kebun nggak, binatang. lo ke Ragunan. Ragunan. Ya, oke, gue kayak happy nih gue liburan. Iya. Ragunan lebih teduh, Lebih ya seru kan? lah ya. Lebih Seru. seru gitu. Oke, Nah, semangat. teman-teman lah ya, reuni ya. lagi ya kan. Kan Iya. kalian teman-teman gue. Gue. Nah, Terus? terus happy banget kan, semangat tuh datang gitu-gitu. Terus memang dibilangin sama produser waktu itu kayak nanti live ya. Oke, gitu. Udah berangkat lah gue liputan, cari Iya. data, wawancara segala macem gitu, kirim gambar. Udah aman ditelepon lah gue sekitar jam 10-an ditelepon. 10 pagi. Iya, 10 malam udah ya? tutup. Oh iya. Benar. Ada kalong doang, Bos. Iya. kan? Iya, Nah, iya. ditelepon lah gue, katanya nanti live gitu kan. Tapi dibilang tuh antara jam 11 sampai jam 12. Gue nggak dibilangin jam exactnya. Tepatnya jam Oke. berapa? Oke. Tapi dibilangin, perhatiin 3 poin ini. Oke, Iya. apa? Yang pertama, nanti cek sinyal. Karena Oke. cek sinyal di Ragunan tuh suka jelek. Iya. Oke. Kedua, tolong gimmick main sama binatang. Mikir dah tuh lo. Iya. Ketiga, nanti to Window sama Kevin yang ada di Taman Mini, kata gitu. Nanti nggak balik ke studio lagi, tapi lo yang ngelempar ke Kevin. Oke. Ke Taman Mini. Iya. Oke, grande nih Grande. plannya. Oke, langsung lah kelar telepon, gue bilang sama kameramen gue, sinyal bagus gitu kan. Aman, Bos. Jelek. Oh, jelek. Wah, ya udah deh pindah deh gitu. Iya. Gue mikir keras karena itu lagi Covid kan. Oh, gitu. Lagi Covid. Oke. Jadi gue mikir keras kayak, nih apa nih gimmick yang harus gue lakukan? Karena waktu di Taman Mini tuh gue sambil pegang burung kakak tua ya. Oh, Iya. Bukan Harus burung diperjelasin burung ya. Burung hantu soalnya Iya. malam tuh Iya, burung hantu. iya. Nah jadi gue mikir kan kayak apa ya gimmicknya karena lagi pandemi tuh nggak ada di situ interaksi social sama distancing hewan. lah ya. Heeh. Masa gue nyikatin gigi singa gitu kan enggak dong. Best. Iya dan itu kayak kandang Buaya. gajah gitu kan jauh ya hewannya gitu kan ya. Akhirnya ya udah pindah gitu. Nah lagi keliling-keliling adalah pusat primata di situ. Yang mana kita bisa turun. Oke. Di situ juga bisa turun sih. Iya. Tapi at least lebih dekat lah ya. Terus ya udah turun kayak sini aja yuk. Oke gitu. Ya udah. Nah, plan awalnya sebenarnya adalah untuk di kandang gorila. Oh gitu. Kandang gorila sebenarnya. Sambil Oke. berpelukan kan? Hah? Sambil berpelukan kan? Berpelukan. Iya. Minimal rangkulan. Benar. Terus cuman gak jadi gara-gara tuh gorila introvert kayaknya. Iya. Masuk-masuk terus Iya, gitu. malu lah ya. Iya, nah gue tuh nengok ada kandang kalau nggak salah tuh owa Jawa, Owa Jawa tuh apa tuh? semacam Burung. beruk. Oh, beruk. Iya. Beruk apa tuh beruk? Mana burung primata sih tuh? Gimana sih Mar? Temen lo. Makanya anchor nih. Nanti kita bahas. Nggak apa-apa, semua orang bisa belajar. Iya.
Diafragma banget ya. Oke. Jadi karena di kandang itu separuh kandangnya itu kaca. Oke. Nah, ini plan gue ya. Plan gue adalah gini. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi primadona masyarakat Jakarta untuk mengisi liburan. Salah satunya untuk bermain bersama primata yang seperti ini nih. Nunjukin. Baru ntar gue tunjukin tuh crowd-nya seperti apa. Nah, lagi siap-siap. Lagi siap-siap, itu monyet kan udah di situ tuh pada tempatnya. Bagus kan? Ngeliatin lo lah ya. Ngeliatin gua, honestly. Terus tiba-tiba dia naik ke atas. Ya kan gue pancing-pancing ya. Gue pancing-pancing dengan segala kemampuan berbahasa gua. Gue panggil lah. Gitu. Actually it worked. Jadi dia kayak ngeliatin gua gitu. Kayak lagi ngomong lah kalian berdua. Kayak dia ngomong, lo kerja coy. Gitu. Nah terus kameramen gue bilang, Bayu standby. Iya. Tapi kan standby could be anything. Bisa jadi ngecek fokus atau apa. Karena gue belum ditelepon. Gitu. Dengan plan grande gitu gue gak ditelepon. Makanya gue bilang waktu itu, gue belum ditelepon. Gitu. Ada anjirnya kan? Oh gak apa-apa ya disebut. Podcast, gak apa-apa. Kita podcast. Gimana ngomongnya? Gue mau telepon anjir, gue bilang gitu. Dengan keheranan gitu kan. Itu masuk lah Apa? suara itu. Nah terus kameramen gue mendadak gini 5, 4, 3, 2, 1. Sementara gue tuh di plasma masuk studio tuh 10 second. Ini 5, 5, 4, 3, 2, 1. Masih ada 5 detik lagi sebenarnya. Masih 5 detik, udah justru 5 detik udah wah gitu kan. Langsung lah gue keraton kayak seret gitu. Toto Kromo. Gue langsung ngeliat kamera, kaget tapi gue kayak waduh gitu kan. Tapi udahlah, gue udah ikutin aja gitu kan. Gue keluarin materi gue satu. Dan gue belum tahu siapa yang siaran waktu itu di studio. Abis itu ya udah akhirnya gue lempar ke Kevin kayak seperti apa suasana di Taman Mini, ada rekan saya Kevin di sana, Kevin silakan. Ternyata Kevin gak ada telepon juga. Ketolong, dia lebih tata krama daripada gue, lebih notok kromo gitu ya. Dan dia dikasih tau kameramennya, nanti yang ngelempar lu Bayu dari Ragunan kata dia gitu. Ya udahlah, dia kelar, udah gue cuma bilang ke kameramen gue bilang, why was that so crazy? Gitu. Inggris. Lulusan dia ya? Hah? Lulusan dia ya? Iya coy, IELTS gue IELTS, 2 digit. Ya terus gue bilang, kenapa? Gue bilang, kok ngaco banget waktunya kok ngaco banget. Gue bilang gitu. Nggak tahu kata dia gitu. Nah taunya si Deta, halo Deta, yang siaran di WA. Beb, kamu ngomong anjir, bocor. Waduh, gitu kan. Wah, ini kena nih berakhir nih gue nih. SP nih ya. Udah pikir selesai karir gue. Gue bilang, katanya gue bocor. Gue bilang gitu. Gue bilang, gue bocor ngomong anjir gitu. Kita lihat yuk gitu. Katanya bocor dari wuk-wuk. Lu gak nyangka ya? Gak nyangka gue. Ternyata bocor dari wuk-wuk. Dan ternyata malah blessing kan. Terus gue bilang gini, ini video bakal lucu. Gue bilang gitu. Tapi gue gak mau lihat ini video hari ini. Gue bilang gitu. Udahlah, gue dikontak sama orang kantor. Gue ngejelasin segala macam-macam. Capek banget gue ngejelasin tuh kayak sekitar berapa kali gitu. Terus BAP lah ya. Jujur. Terus udah gitu kayak si Deta bilang gini, nanti kita coba untuk naikin ini ke sosmed. Gitu. Viral lah. Nggak taunya ada orang nonton tuh nge-record cuy. Dia nonton live streaming di-record sama Your dia. fans lah ya. Fans nggak ya? Nggak tahu lagi gue sebutnya apa itu. Follower. Nggak tahu, itu benar-benar orang penonton aja, penonton Anyus, penonton setia kita. Asik. Gila, setia sama Anyus. Kalau lu kan nggak setia. Takut. Tapi ya udah kan gue balik tuh. Karena masih lebaran, banyak ponakan-ponakan gua, jadilah gua nggak bahas itu. Tiba-tiba di kamar, ting gitu kan ada notif IG. Enggak, orang mention gua. Orang nggak gua kenal mention gua di IG. Jadi semua orang tuh nanya di IG-nya Anyus kayak mana IG Mas Bayu gitu. Ketemulah IG gua. Gitu. Nah, terus followers naik lah banyak. Belum Pak, sabar. Jadi sabar gini, nih panjang banget. Ya gini, karena sesi hari ini memang untuk clarify kejadian itu doang. Sebenarnya. Gitu ya. Ya long story short, akhirnya abang ipar gua yang ngirimin akun receh. Ya udah nyebar. Lambe Turah. Besok hari kedua. Hari kedua Lambe Turah, TikTok segala macam. Rame tuh ya. Verified lah akhirnya Bayu tuh. Coy, itu. Gitu. Nggak beli gue. Oh iya sih. Nggak langganan ya. Gila. Jadi itu adalah awal mula viralnya Bayu Pradana Wuk Wuk. No you know. Wow. Iya. Itu tapi itu kan udah berapa tahun yang lalu ya?
2021. Iya kan udah lama banget, tapi tiap tahun, tiap lebaran itu akan selalu keluar muncul. lagi. Jujur, iya. Best. Lu seneng gak sih kalau itu keluar? Tergantung. Kenapa nih? Tergantung karena kadang-kadang kalau gue lagi ngepost di IG gue yang lagi ada konteks lagi serius gitu ya, lagi lebaran atau acara keagamaan, komennya wuk gitu, gue kayak coy Nggak nyambung ya apa pasti. iya maksud gue. Iya. Tapi itu menghibur, itu kan that's TV personality akhirnya. Jadi itu caranya itu menghibur orang kan. Ini speaking about personality ya. Jadi akhirnya tuh setelah itu membludak gitu ya. Salah satu yang gue lakukan adalah gue branding diri gue. Jadi Wuk. Pakar primata. Justru gue ngasih tahu sebenarnya liputan gue tuh udah banyak. I've been through a lot of things gitu ya. Akhirnya gue bukalah Q&A di Instagram waktu itu. Gue bilang gini, silakan yang mau nanya soal public speaking atau jurnalistik. Tuh, nanya-nanya lah orang-orang gitu. Ada satu yang nanya. Apa? Laki nih nanya gini. Laki Mas, bener nih? Nggak tahu sih gue. Hidungnya laki ya? Ya, dia nanya gini. Mas, hidungnya asli apa enggak? Tuh kan. Wah, gue bilang aja enggak. Keren. Gue bilang ya gue operasi pakai ember. Gue bilang gitu. Tapi ternyata Wukuk itu gue berhasil menekan angka perceraian di Indonesia. Kenapa? Ada yang nge-DM gue gini, Mas terima kasih. Tadinya saya sebel banget sama suami saya udah mau marah-marah. Tapi akhirnya kita ngeliat video Mas bareng-bareng. Wih. Blessing ya. Iya. Apa itu tepuk sakinah? Kalau ada Wukuk. Akhirnya kata-kata buk-buk itu dipakai buat ini foreigner. Wuk. Yang nggak boleh pakai ini srobo. Oh iya benar. Jadi bukan tato tapi Wuk gitu. dari lu kayaknya deh. Harusnya dapat royalti gak sih? I gue? think so. Iya, sih? kayak Bayu Pradana Wuk In ya. this industry, I mean. Benar. Tapi ini kan di dunia berita ya, maksud gue you have a personality. Nah topik kita kali ini ya, kita balik lagi ke laptop ya sebenarnya. Walaupun laptop gue nyala nih ya. Kita personality terkait dengan TV sama radio. Yes. Nah, which is kalau Maria kan lebih ke dunia radio ya. Bayu Ada nggak TV. sih perbedaan, let's say di dunia radio sama TV? Di kan kalau sebenarnya TV kan harus menjaga image, looks. Apalagi sebagai kalau news anchor gitu news ya. anchor, kalau di radio kan lebih ke suara. Yang penting jaga suara udah pasti. Udah pasti. Kalau TV Apalagi kan pas pemilu jaga suara. udah telat. Kalau di sih TV kan perbedaannya? kayaknya harus kan kelihatan semua ya, wujudnya kelihatan. Kayak dulu gue pertama kali lihat Bayu, gue pertama kali kenalan sama lo, gue ngerasa kayak ih anchor banget, nggak cocok keren kenalan sama banget gitu gue. ya? Enggak, Oh, kayak gitu. enggak. Kayak kita punya dua kepribadian ya. Iya kayak nggak banget deh kayaknya nggak cocok deh buat temenan terlalu formal gitu menurut gue. Tapi setelah kenal, miring juga gitu loh. Sedangkan kalau di radio kayaknya karena gue radionya kan lifestyle ya, bukan radio yang modelan kayak Wijaya gitu kan. Iya, Password di laptop. Iya. Agak-agak ini deh ya. Laptopnya. Iya. Jadi tuh kayaknya apa saya mana sih tadi? Kalau ternyata di aslinya. Iya. Ternyata jadi kayak misalnya kalau gue aslinya gue ya kayak gue di radio. Kalau misalnya lo kayaknya lo kan masih punya image news anchor. Kita mau ke Glodok dulu nggak? Enggak, saya ini udah tua kagak bisa pakai laptop. Nggak bisa nih. Pakai surat mau ya. Bersurat ya. Ini bagian dari ini biasa. Nih podcast ini kita naturally sebenarnya. Gue nggak perlu sebenarnya. Emang dia nggak pernah butuh yang gue kan yang ngarahin pokoknya kalau udah silakan Karena lanjutkan. radio versus TV. Apa yang mau tanya sama kita nih? Asik. Kalau gue kan radio personality, Iya. sempat di TV tapi sekarang gue lebih ke radio personality. Kalau lo kan TV, kalau lo TV and radio. Iya benar. Jadi mesti pertanyaannya ke lo aja. Ya udah. Iya Gimana kan? lu ada perubahan nggak? Kayak apa bedanya TV sama radio personality? Kalau menurut gue dari kita tadi sih, kalau misalnya basically kayak radio muka nggak kelihatan, yang penting suara. Kalau TV kan, apalagi kan news anchor, kan katanya nih, gue kan pernah sempet dapat info casting, bukan casting sih, lowongan buat news anchor. Itu katanya kita tuh harus menjaga image kita di sosial media, which is gue nggak bisa. Karena udah lihat gue, apakah gue news anchor banget? Jelas enggak. Gue nggak news anchor label kan. Gue nggak cocok. Gitu. Lo angker sih. Exactly. Gue lebih ke situ kan. Nah, gue kenal Bayu, itu tuh kalau misalnya temenan, gak usah temenan. Misalnya gue nge-tag dia story gitu ya. Kalau misalnya menurut dia nggak lolos sensor, nggak akan masuk ke Instagram dia. Kayak dia tuh punya brandingan yang
image yang harus dijaga ya menurut gue kayak. Kayaknya setiap orang akan punya brand sendiri sih ya. Kayak for example, memang at the end of the day kita menjaga lebih ke nama brand iNews-nya. Jangan sampai nanti itu dia. Karena baik lagi, we're public figure juga, memberi contoh Wajah, yang baik. Tapi ketika memang kita di kantor atau siaran, image kita kan benar-benar serius ya. Di luar itu, we become another person, punya kepribadian berbeda. Ada yang mungkin suka sport, ada yang suka masak atau enggak fun. Ada juga memang orangnya pendiam. Tapi giliran di TV dia mau nggak mau because it's a job, it's part of the job, bener gak sih? Gue banget sih. Asli. Iya kan? Tapi menurut lo personal itu tuh bisa dibentuk atau lo along the way nemuin aja tuh di dalam dunia pekerjaan lo? What do you think, Bye? Sebenarnya kalau berkaca pada tadi kejadian bungkuk tadi ya, gue tuh sempat nyeletuk kayak kayaknya bukan ini gue yang di kamera bukan gue yang asli gitu. What if orang nemuin gue yang asli gitu. Diijabah doa gue, ya kayak dikabulin doa gue jedar gitu. Nah menurut gua karena sekarang ini jadi challenge juga buat kita baik di radio tadi maupun di TV menurut gua udah nggak ada batasan karena lu mau nggak mau di radio juga ada live kan. Iya sekarang udah mulai kelihatan wujudnya kan wujud lo siapa itu kelihatan streaming ya. Streaming begitupun kita di TV gitu ya. News itu mau gimana pun kita sebegini-begininya news di balik meja news gitu kita akan bersaing dengan sosial media gitu. Nggak usah anchor, reporter juga akan bersaing dengan sosial media di mana sebenarnya juga dituntut senatural mungkin bagaimana kita bisa sedekat mungkin dengan penonton kita, di mana mereka bisa merasakan itu secara langsung walaupun mereka di rumah gitu ya. Tapi memang kalau ya kayaknya bukan cuma news doang, kayaknya sebenarnya juga karena topik yang dibawa aja sih. Kita pun kalau topiknya kita light news yang dibawain juga bisa kita akan cuawaan. Iya, bisa diajak bercanda juga. Iya. Benar. Tapi kan nggak mungkin kalau kita lagi bawain baca kebakaran tapi kita kayak gitu nggak mungkin. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi kayaknya penting sekali deh punya apa ya? You have another character di luar itu karena akhirnya si Togi ada loh sisi funnya, ada sisi gilanya atau kayak gimana. Tapi tahu bordernya aja nggak sih? Tahu batasnya? Ya. Karena yang ada nanti kalau seandainya kita benar-benar gila-gilaan atau let's say for example kita mau party nggak mungkin tuh image kita lagi mau mabokan nggak mungkin kan tapi mungkin buat gue kan gue radio personality that's the thing karena apa image-nya nggak itu dia kenapa jadi kasihan kita kan gajian bener gitu aja. Ini ngomongin branding terjadi kemarin sama gue jadi adalah yang mencari MC iya kan. Nah pokoknya jadi ini teman gue bilang kayak bye lo ada nyari MC gitu, gue ajuin nama lo ya, go ahead, gue bilang gitu kan. Jadi ini acaranya sebenarnya acara hahihi, ya kan. Yang mana sebenarnya gue juga nggak pernah memposisikan diri gue harus MC formal, MC kerajaan gitu, nggak gitu. Gue apa aja, gue versatility, image gue sebenarnya mau gue bangun kemana aja gitu. Terus jadi baru ketahuan kemarin, jadi teman gue cerita. Awal dia ngajuin gue, dikasih lah IG gue. Si temennya temen gue ini bilang, jangan yang serius-serius banget. Akhirnya temen gue bilang gini, enggak, dia nggak serius itu kadang gitu. Sampai dikasih video gue, tabiat gue sesungguhnya. Bukan yang wupuk itu? Bukan, jadi kayak dia teman teater gue, jadi kayak dikasih bukan yang event olahraga itu yang kemarin itu, yang tadi cerita. Bukan. Jadi ini event hahihi pokoknya. Akhirnya kayak, oke gitu. Jadi itu sempat hampir kehilangan pekerjaan ya gara-gara ternyata image lo di Instagram Serina banget gitu. Lagi-lagi gue percaya rezeki dia ngatur. Bener. Salah satunya HRD. Satu HRD. Benar. Setuju gue. Tapi nggak sih pernah sih kalau sering kali ngalamin ke auto temen ya. Ketika di let's say di siaran radio, for example, wah heboh banget. Tapi ketika keluar dia orang itu kayak pendiam atau enggak ya jutek aja. Kalau gue emang dasarnya rame sih ya. Tapi gue juga belum pernah nemuin penyiar radio ya khususnya yang dia di siaran radionya rame tapi di luar itu dia nggak rame. Jarang gitu. Jarang ya. Kalau TV personality kayak kalian news anchor ini kan kalau looks-nya kan kalian serius banget ya. Formal. Masa? Di TV, gue bilang di sini. Di TV itu kan formal banget. Tapi kalau misalnya lo udah keluar dari karakter lo sebagai news anchor, beda tuh. The fun side lah intinya. Iya, kayak gimana caranya kalian maintain, pernah nggak kecolongan gitu pas kalian kan sama-sama TV personality nih kecolongan pas lagi live atau lagi jadi news anchor tiba-tiba another side of you yang fun side of you-nya keluar?
Ada. Jadi waktu kejadian itu karena gue suka ketawa dan program ini basically itu kita boleh komen yang light lah. Jadi ada kejadian waktu itu beritanya tentang sebuah pernikahan. Terus tiba-tiba lagi pernikahan adalah seekor sapi nyeruduk lah kekawinan ini. Ya gue ketawa dong. Ya udah gue ketawa. Akhirnya ya di bawah Van ya rame juga tuh di TikToknya si siapa Yasmin. Karena at the end of the day ya walaupun kasihan tapi lucu juga ya tiba-tiba ya ada sapi di tengah-tengah perkawinan nyeruduk perkawinan mereka. Ya at the end of the day ya keluar sih sifatnya kita kadang-kadang nggak bisa dipungkiri bahwa ya udah lurus-lurus aja. I think news nowadays kalau seandainya lu terlalu beda cerita kali ya. Kalau seandainya memang dialog kayak ada tamu politik itu ya, akan itu serius. ya. Tapi untungnya kita punya beberapa program yang kadang-kadang komennya bisa santai, ada light kayak gitu. Tapi mungkin ada juga yang memang luar dalamnya sama ya. Kayak dia hardware software-nya emang Anchor. Kebetulan gue sama Togi hardware Anchor dalamnya hancur. Dan kalau gue sih lebih senang ngebayangin tuh kayak sisi asli kita tuh kayak dekorasi sebenarnya kalau di pekerjaan kita sebagai news anchor gitu. Ada beberapa program yang kayak tadi Togi cerita gitu kan. Yang mana openingnya tuh emang diminta untuk bahas satu isu yang lagi rame. Gimmick gitu. lah intinya juga. Komentarin gitu. Kalau gue sih tuh seneng banget. Gue juga justru kayak kesempatan gue jadi netizen gitu kan. Terus dulu juga kalau di pagi itu kita juga kadang-kadang ngebawa apa yang lagi happening gitu. Lo ingat gak sih yang kayak kamu nanya sampai meja news juga. Iya. Gimmick gitu. Kamu nanya gitu. Tapi suara diafragma ya. Kamu nanya. Gitu. Itu tuh sebenarnya wajar aja berarti. karena kita sekarang orang tuh ini balik lagi ke Wukuk. Emang Wukuk luar biasa ya bener sih. The best. Kenapa Wukuk itu bisa rame? Kalau yang gue tangkap adalah karena orang selama ini menyangka bahwa berita itu boring. Yes. Berita itu kaku. Benar. Berita itu kotak gitu ya. Kotak gitu. Nah, pas ngelihat ada nih news reporter yang ternyata kok lah sama kayak di tongkrongan gitu. Orang tuh lebih ngerasa lebih relate. Benar. Makanya mereka heboh gitu. Nah makanya kan sekarang kalau orang nyari di sosial media berita cepet kan, lebih cepet orang di sosial media nyari. Bener. Karena mereka pakai jari. Selain itu juga mereka ngerasa relate dengan penyampaiannya. Iya. Gitu. Sama juga ada sebuah program di TV swasta juga akhirnya bikin program yang nyela-nyela tentang pejabat-pejabat kayak gitu-gitu. Akhirnya kemakan tuh. Jadi kayak iya juga ya. Karena akhirnya ratingnya bagus juga. Bagus ya. Viral juga kan, sering banyak nge-clip. Viral juga. Kan? Iya. Benar-benar. Jadinya at the end of the day ya. Kalian nggak mau bikin program gitu? Kita kan punya branding masing-masing. Iya, benar. Jadi apa lagi mau ditanya? Mau nanya lagi. Tadi kan lo sempat ngomong tuh supaya penonton ini lebih relate sama penyiarnya. Karena menurut gue sekarang kayaknya orang-orang netizen tuh lebih suka ngeliatin penyiar ataupun host gitu ya, yang dia itu terlihat manusiawi. Betul. Ya, kalau dulu kan, kalau zaman dulu kayak nih, gue dulu suka banget dengerin radio, tapi gue mau nyari tahu nih mukanya penyiar radio gimana caranya, ya kan? Gue harus datang ke, sering ketipu. Makanya suaranya bagus. Ternyata kan tenggong lebih bagus. Kalau sekarang kan gampang banget ya, kayak misalnya gue denger siapa siaran, gue tinggal cari Instagramnya muncul. Ada nggak sih dari kalian yang berusaha mengikuti perkembangan zaman juga supaya lebih relate sama audiens? Mungkin lebih ke TikTok jadinya. Apa live? Live TikTok sambil siaran gitu. Sebenarnya as long as di kamera TV-nya bersih ya, nggak ada bocoran ponsel seliwer-seliwer gitu sih. Aman sih sebenarnya gitu. Dan asal kita bisa fokus ya. Nah jadi di pagi itu biasanya pagi sama Yasmin gitu ya. Biasa dia tuh live TikTok tuh banyak. Karena ini juga benefitnya adalah mereka lebih cepat juga dapat info dan kita tarik mereka untuk nonton iNews. Iya sih. Ya kan. Jadi kan mereka kalau nonton di TikTok cuma ngeliat kitanya doang nih. Ya kan bisa komunikasi, tapi beritanya kan ada di TV. Nah, jadi mutualism sebenarnya. Nah, itu banyak tuh yang nanya-nanya. Bahkan pernah kok beberapa kali lagi live TikTok, terus si audiensnya bilang ada kebakaran di Crown Plaza. Malah ngasih tahu info lebih cepat. Itu akhirnya jadi breaking news.
Jadi suara netizen juga bisa jadi berita ya? Iya, selain netizen memang sekarang kan banyak sosmed yang lebih up to date, lebih cepat. Jadi memang akhirnya berpatokan apakah si TikTok ini, kita cek mau nggak mau cek TikTok. Iya benar. Dia mungkin bisa lebih cepat. Kenapa? Ya warga pun bisa langsung main-main upload aja. Bener. Gue ingat banget soalnya yang kemarin demo yang parah itu. Itu kalau nggak salah gue lagi sama Bayu dan lagi sama Asput juga kan. Tiba-tiba gue lagi scroll TikTok, muncul live-nya TikTok netizen lagi nge-live-in penjaraan rumah Syaroni. Itu di berita belum muncul, tapi di TikTok langsung live tuh. Kayak secepat itu memang ya. Gue lagi libur jadi maaf ya, gue nggak bisa bikin. Tapi menurut kalian seberapa pentingnya nggak sih personality sebagai radio sama TV as a brand? Is it that important? Kayaknya penting sih. Kayak kalau gue tuh inget banget pas awal masuk radio, gue tuh disuruh membranding diri jadi perempuan yang bodoh, yang tolol, yang nggak tahu apa-apa. Sedangkan gue kan nggak gitu ya. Asik. Smart banget. Gila maksud gue. Ivy League school banget ya. Ivy League school banget kan gue. Jadi tapi akhirnya mau nggak mau ya udah gitu. Pura-pura kayak nggak tahu apa gitu. Abis itu perlahan bergeser ke brandingan image gue kalau di siaran radio adalah gue adalah cewek yang kaya, yang tone deaf, yang nggak napak tanah gitu. Susah nggak untuk switch? Enggak, gampang Natural. banget karena aslinya gue bukan kayak gitu. Gitu ya. Iya. Orang ada. Oh iya kan sering dibilang bapaknya orang kaya. Ya, Iya, baru kemarin. Iya, Itu kemarin. muncul tuh pas kemarin tiba-tiba keluar. Lah ini kan brandingan gue di radio, kebawa tuh sampai sini kayak gitu. Sering tuh sebagai kecolongan, tapi brandingan radio gue yang kebawa ke real life, bukan brandingan real life gue yang kebawa ke radio. Berarti lebih mudah ya. Aku mudah sekali sih. Lu sendiri, Bay? Sebenarnya kalau di news sebenarnya agak susah ya ngebentuk branding kita tadi karena lumayan seragam soalnya ya kalau depan layar, kecuali tadi ada kesempatan tadi buat tadi yang ada light news yang kita bisa komentar. Benar. Kecuali di situ kalau enggak lumayan seragam lagi kita openingnya begitu. Iya. Ya Tapi kan, sekarang ini begitu. juga yang close branding untuk Bayu, dia sering dubbing. Dubbing itu Apa nih? jadi karena setiap orang kan Produksi. punya produksi. Dia kan sering dubbing berita kan. Nah, suaranya dia ini udah ciri khas. Kalau dulu istilahnya Jeremy Teti. Bersama saya Jeremy Teti. Iya. Itu kan intinya lu Top pengen of mind, nonton top dia of itu mind ya. closing udah pasti doi. Jeremy Nah, Teti. sekarang kalau seandainya teman-teman lagi nonton iNews, ada nih dubbingannya. Suaranya Dan dia, iya. Gimana, Coba Bay? dong. Closingnya tuh, jadi tuh sebenarnya gue baru nemuin ini beberapa tahun lalu. Enggak sebenarnya ini unnecessary sebenarnya. Awal gue iseng doang. Iya. Cuma malah kayak, udahlah gue patahin aja. Gitu biar sebenarnya tanggung jawab gue juga. Kalau ada yang kira-kira dubbingnya kenapa-napa gitu, gue tahu itu dubbingan gue. Iya. Gitu. Jadi gue biasanya Ngomongnya gimana? ada endingnya gini. Dari Jakarta, Togi Sinaga, iNews melaporkan. iNews harus gitu. iNews melaporkan. Jadi si loopingan kata-kata Ciri iNews khasnya. udah pada dia, udah pasti Gue dia. editing. Lovely. Gitu. Jadi punya Karena ciri sebelumnya khas ada ya. juga tuh Lady Marina ya. Lady Marina. Dia nggak apa kalau kalian di. Oh itu panjang kalau dia. Kalau kali ini bisa gini. Bersama saya Lady Marina gitu. Ada intinya agak panjang aja, Iya, agak supaya panjang. orang tuh nengok dulu. Bersama saya siapa? Lady Marina. Ih, Gitu. mantap. Orang sempat ngambil catatan kalau bersama saya. Iya. Ngambil catatan Pause-nya baru, lumayan lama di Lady situ ya. Marina. Iya. Nah, Gitu. dia nih ada juga nih his trademark iNews. intinya. iNews. Lo ada nggak? That's the thing, you know. Maksud gini, Dia pengen bikin. mau punya trademark, cuman I haven't found that Oh, voice iya, atau iya. enggak ada intonasi itu. Belum ada. Sambil explore nggak tapi lo? I tried, cuman maksud gue kayak belum kayak gitu Karena lah. kayaknya kalau misalnya nggak come out naturally kayak Betul. ngerasa terpaksa Iya, you gitu being ya. fake aja. Betul. Sama kayak for example pasti kan ketika siaran kan pasti ada you want that ini pasti yang siaran ini nih atau enggak suaranya Iya. dikasih ketawanya pasti ini nih. Iya. By hearing your voice entah itu laughing, entah itu apa, Nggak pasti orang perlu, tahu. iya, nggak Iya. perlu nyebutin nama, Maria nih. orang udah tahu. Iya. Oh kalau gue ada sih, kalau gue siaran tiap pagi, gue nyapa listeners pendengar gue tuh selalu selamat pagi, good morning, Sugeng Enjing gitu tuh. Apa anjing? Enjing. Oh. Lo ngatain gue lu, news anchor nih. Kayak gitu. Jadi kayak selamat pagi, good morning, Sugeng Enjing gitu selalu tiap hari. Lo tau gak sih kenapa gue dapat iNews? Itu basically gue ngeliat ini orang tuh kalau kita ada promo itu kan, Iya. saksikan hanya di iNews.
inspiring and informatif. Gue tuh keinget itu sebenarnya. Nadanya itulah. Jadi ke bawah lah, Akhirnya ke ciri khas lo. Ya, mungkin emang ke brainstorm lah ya. Mungkin emang Anyus mau jualan seperti itu kan, jadi kayak Iya. Anyus. Ya udah, jadi Anyus. Dapatlah itu. Dapatlah itu. PR lo berarti lo harus nyari nih toh. Gue gak mikirin sebenarnya. Tiba-tiba ya. Iya, tiba-tiba naturally aja. ya. Lu bisa sih versi dangdut mungkin pakai Wow. cengkok, pakai cengkok tuh. Anyus, karawitan. Itu bisa. Anyus. Terus kita balik lagi bahas personality ya. Oke, personality. Kesalahan mungkin penyiar pemula tentang personality. Menurut kalian ada nggak pas awal-awal kalian? Atau mungkin tips buat penyiar tubi supaya tidak melakukan kesalahan? Dulu ya awal-awal gue siaran ya, awal gue siaran, kalau kita salah kata kita ngomongin kan, mohon maaf misal maksud saya ini. Nah, Jadi ada kata-kata lupa gue, tiba-tiba gue minta maaf, terus gue ngulang lagi kesalahannya, habis itu gue langsung babatin lagi. jadi lo salah sebut, lo Salah minta sebut, maaf. mohon maaf Misa, salah habis itu lagi. gue salah lagi, habis itu gue udah amat, gue terusin aja kata-katanya. Ingat gak kata-katanya apa? Nggak tahu deh intinya gue. Kita Lo mohon maaf lagi Misa, live maksud ya? saya lagi live. Mohon maaf Misa, maksud saya ini. Lah, Gi, lu salah di kuping gue. Gi, lu salah lagi. Ah, bodo amat anjing. Akhirnya gue terusin. Nah, ada lagi Ya Allah. kesebutan SAW. Assalamualaikum wassalam. Iya. Lo ngomongnya so pasti. Bu, awalnya gue so so. Inggris lo. Inggris, emang kamu Inggris. lo. Terus gue bilang gini, gue gak bisa nih. Ini awal-awal, sampai sekarang gue juga susah juga. Jadinya intinya SAW itu lu jangan kasih gue aja. Intinya peringatan Nabi Muhammad. Maulid Nabi. Maulid Nabi, iya. SAW, waduh gue bilang gini, akhirnya gue takut. Di situ zamannya masih ada. SAW. Iya, intinya waktu itu zaman masih ada organisasi Ormas. Ya. ormas itu Ya. tuh, iya FBI, itu tuh, FBI. FBI. Gue bilang gue salah nih, gue ditongrongin di luar nih. Lu tau gak, untung Bakar program itu togi. gue lagi taping, ada tuh sekitar berapa ya, 5 menit tuh, gue ditulis, Coba, lo gue mencoba. coba, tetap salah. Gue bilang jangan deh, gue bilang kayak gitu, gue ngeri karena gue masih newbie. Udah tuh, akhirnya gue nggak terusin. Akhirnya apa namanya intinya Maulid Nabi ya, peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad wassalam ya. Iya. Intinya Wajar, Kristen. Iya wajar. Oke nggak apa-apa. intinya gue takut aja, gue takut. Udah pas kalau gue siaran tiba ada SAW Nabi Muhammad ya. udah gitu Udah, aja gue tutup, ya. iya. Aja SAW nggak sih? Takut mungkin. Takut gue ya. karena maksud gue kan gini loh. Pokoknya so. Iya. Itu kan namanya kan crucial. Iya. Gitu loh. Salah Sensitive. dikit, Iya. dadah. Si Islam gue itu gitu loh Gue juga jadinya. pernah, karena kan gue Kristen ya. Pas tuh gue host infotainment kan. Terus habis itu ada harus mengucapkan Lebaran 1446 Hijriah. Hijriah. Gue dah, ini baca gimana? Lo bilang hijrah. 1446 Hijriah enggak? Gue baca gimana? 1446 Hijriah atau 1400. Oke, kira gue baca. Dia 1446.000 Hijriah. karena gue mikir banget kan. Jadi karena Iya, mikir banget. benar. Jadi Europe, malah pasti. berantakan. Asli. Takut sih kalau misalnya Asli. udah yang Bener. kayak agama gitu, kalau kita beda Asli. kan nggak susah ya kan. Iya, ya? sensitif soalnya. Gue di sport begitu, kadang-kadang udah gue siapin banget nih, bisa nih gue cus nih kayaknya. Iya. Kepletot biasanya. Iya. Nah, lo kan Benar. bengkel banget Oh kan. asli, cowok futsal. Lo ada Info nggak? futsal. Kesalahan lo yang wukuk sih. Itu Iya kan? Tapi itu kan karena memang dia lagi main sama si monyet itu wuk. Iya, sebenarnya bukan Kan nggak- kesalahan. bukan kesalahan. Ya. Ada nggak? Itu kesalahan teknis. Benar, kesalahan teknis. Salahnya dari lo nih, salahnya dari lo. Iya. Sering sebenarnya sih kalau salah baca, apalagi saya siaran pagi. Iya. Siaran. Benar. Pagi tuh mata lu sepet, Iya. ya kan, prompter jauh. Iya. Udah gitu kadang-kadang gue gak pakai kacamata, gue pakai soft lens, kering soft lensnya. Bahasanya gimana? Yes. Oh kayak hilang Iya. gitu. Lo ingat gak sih kasus BTS 4G? Iya. Gue baca apa? Apaan tuh? BTS AG, gue bilang. Kenapa BTS AG? BTS AG. Lu pikir typo ya? Lu pikir typo ya? Lebih ke gak mikirin. Baca aja lah BTS AG. Padahal nggak ngerti tuh ya. Woi BTS 4G gitu. Iya. Itu sih yang lagi rame juga, yang diskon tarif tol. Oh, diskon tol. Iya. Diskon tarif Iya, tol. mungkin Iya, ketika iya. kita baca kayaknya nggak akan terdengar aneh. Pas orang ngomong diskon tol kan langsung Iya, kayak iya.
aneh ya. Iya. Karena benar. Akhirnya diperbaiki kan diskon tarif tol. Karena kalau saya cepet diskon tol. Karena sering kita tuh sering banget disingkat-singkat. Ya nggak kayak diskon tol gitu loh ya. Gue mencoba untuk tidak ini ya. Iya gitu loh. Sering banget kita mungkin bisa jadi sale tol. Oh, sale tol. Tapi kayaknya lebih enak diskon tol. Udah didiam. Udah seneng kan lo? Kita bahas media sosial lagi deh. Menurut lo media sosial itu dengan Tapi udah ngejawab belum sih tadi? Ini beda. Lu tadi bukan tadi nasihat buat Oh penyiar-penyiar iya, mau ngasih baru. nasihat. Nanti aja ntar aja, terakhir Ntar aja. Oh ya udah deh. Ini sebenarnya gua di sini ya tadi ya. Lu siapa sih? Gua ngapain di sini? Lu di sini ngasih tahu tentang apakah media sosial itu ngebebanin kita ini sebagai public figures atau malah membantu. Jadi Membantu orang sih. kayak lebih tahu lo gitu. Jadi kalau misalnya mungkin udah brandingan setengah mati, taunya di Instagram kayak Oh, I have This is thing. Maksud gue gini, social media itu sebenarnya ngebantu ya untuk branding kita, promo kita. Terus habis itu once you get exposure, followers banyak, verified, itu bantu untuk let's say kadang-kadang kita di endorse, dapat etc. Akhirnya ini. Cuman for me yang gue pelajari bahwa yes, I want the exposure, cuman gladly gue nggak punya followers yang banyak kayak Bayu, nggak verified. Itu gue beli tahu. Itu gue tahu. Gitu. Sama fans yang gitu ya. Cuman akhirnya apaan? Gue punya kebebasan untuk I'll do whatever I want. Nah, bagi yang punya bagi yang verified, yang susah punya, ya. kalian harus hati-hati. Exactly. Bener nggak sih? Jadi kayak kalian gue kayak gini, lu mau bercanda yang agak-agak offside nggak bisa. Nggak bisa. As for me, gue masih bisa. Aman ya? Gue masih aman. Cuman kadang-kadang ketika let's say you're verified on the followers, tiba-tiba bukan iri, cuman kayak gue dapet ini loh, gue dapet ini, gue di endorse HP, gue di endorse TV, kulkas, kipas angin kayak gitu-gitu. which is nice. Cuman gue punya life, gue bisa I do whatever I want. Tanpa harus mikirin impact-nya ke. Kalau kalian? True. Jadi the time gue dapat si Blue Badge itu waktu itu bener-bener di otakku gini, gue udah nggak bisa lagi posting sesuka-suka hati gue, gitu, karena gue pikir kayak gue harus jadi gimana pun jadi role model gitu. Kan kayak apa mungkin sesuatu yang gue post bisa jadi dicontoh gitu, walaupun sebenarnya kan juga saya bukan siapa-siapa banget juga ya, maksudnya kamu skuter lah ya, betul, saya lebih kurang terkenal dan teranggap itu. Jadi ya sebenarnya tapi at least sebenarnya berharap juga bukan cuma kita doang, tapi orang-orang luar sana mungkin juga bisa bertanggung jawab dengan konten yang mereka buat. Karena kan siapapun sekarang bisa jadi content creator. Bisa. Influencer. Iya kan, jadi influencer. Kita who knows, cuman followers cuman GoPay besok jadi 60,000 kan nggak pernah tahu tuh. Cuman gara-gara sensasi yang dibuat tiba-tiba melejit banyak kan. Lagi nyela-nyela ini lagi ya, budaya atau enggak ini ya. Nah, suku. Udah ketangkep ya, udah ketangkep sih. Rasain lo. Lagian. Iya gitu, jadinya itu memang ada sih rasa seperti itu gitu. Tapi tadi balik lagi kalau pertanyaannya apakah membantu atau enggak, balik lagi sih it could be both sebenarnya gitu. Karena teman kita juga ada tuh dulu anchor udah nggak di anchor padahal anchor gitu. Cewek dia tuh diteror sama satu orang yang cenderung pervert isi DM-nya. Even sampai sekarang dia udah nggak siaran tetap iya. Karena dia sempat jadi news anchor, mungkin dia ngefans kali ya. Halo. Masih terakhir dia bilang isi DM-nya tuh cuman ini doang, kata-kata khayalan si show pervert itu. Oh my God. Wow. Sakit sih. Tapi memang kita harus yang kayak gitu-gitu makanya akhirnya kan ketika banyak followers, viewers atau whatever you guys wanna call, lu harus hati-hati karena apalagi you're dealing with social media. Banyak orang-orang sakit lah bahasanya, psycho at the end of the day. Lu pakai baju ketutup pun juga pasti lo ada DM-DM-nya yang enggak jelas. Makanya gue lebih milih mending gue pakai pakaian terbuka kan. Itu dia makanya. Nah, tadi kan kalau kita anchor nih kayaknya begitu tuh ya, seragam tapi masih ada ancaman. Lu sendiri gimana? Kalau gue kayaknya nggak ada sih. Kayaknya dulu setelah mungkin setelah Miss Indonesia sih, setelah Miss Indonesia gue harus punya image yang dijaga banget tuh, yang nggak boleh gue lah intinya gitu. Harus jaga banget, dan itu gue merasa kayaknya nggak kayak gue, sedangkan gue orangnya kayak gue orangnya kan bacot, gue sering oversharing juga di story kan. Coba dong gimana sih kalau waktu jadi Miss tuh senyum dan duduknya gimana sih? Udah lupa, gue udah expired. Terus jalan harus kayak gini gitu ya. Dadahnya gimana dadahnya? Padahal Maria seperti apa? Gue gak gitu. Gue gak gitu orangnya
gue nggak miss banget sampai akhirnya mungkin pelan-pelan kayak gini. Padahal lu mas. BTW pas gue Miss Indo kan Instagram kita tuh di expose ya ke netizen ini kan. Terus habis itu gue ada baca komen, ada yang komen gini di Instagram gue kayak kakak transgender ya gitu. Maksud gue gini, kan gue udah masuk Miss Indonesia, KTP gue udah pasti bisa perempuan dong. Iya, siapa tahu lulus physical. Iya sih, bisa aja kan gue bayar kan. Sekarang kan semua bisa dibayar kan. Ya udah. Yang mana tuh? Banyak. Oh enggak. Udah jawab belum? Lanjut. Apa tadi gue ngomong apa? Gue lupa. Iya, sebelum Miss tuh terus gimana Iya, kalau terus sekarang udah kan Missnya udah expired juga udah tahun 2017. Sekarang kayak misalnya gue mau pergi nongkrong di kafe minum alkohol, fine. Kalau dulu kayaknya nggak boleh. Terus tiba-tiba sekarang even dari manajer gue sendiri kayak, Mar ini ada brand Pots mau pakai kamu nih. Gue kayak, kan aku masih Miss Indo, nggak apa-apa gitu. Kayak udah gitu aja gitu sekarang. Tapi ada nggak sih di antara teman-teman Miss ini akhirnya sampai saat ini tuh masih kebawa as in gue Miss loh. Antara mereka juara 1, 2, 3. Enggak. Ada juga, tapi ada yang Tapi ada emang dia bener-bener kan? Iya, kalau itu emang dia memang beneran angelic sih. Angelic. Ya, ada beberapa. Tapi ada juga yang nggak Ngomong angelic kasar aja tapi dia minta maaf. masih kebawa kayak gitu. Mungkin tuh dia kayak baru tahun 2024 kemarin 2025 mungkin iya masih ke bawah karena gue Apa dia obses? I think so. I think obsessed jadi. aja. Karena mungkin dia pernah jadi juara 1, akhirnya dia menganggap bahwa gue itu karena juara 1 jadi gue benar-benar yang Miss sampai saat dia. ini. Bisa. Walaupun mungkin bentuknya udah nggak kayak Miss. Padahal dia miskom. misteri. Iya. Udah. Gitu. Karena lebih kayak baik lagi kan karena mungkin bawaannya kali ya. Jadinya kayak gitu deh. Cuma kita gitu ya, kayak anchor gitu ke bawah sampai luar. Gak gue temenin kalian, sumpah. Bener-bener kayak ama abang Gojek kayak pakai diafragma ngomongnya. Kayak, iya bang kenapa? Takut Gitu. banget. Selamat siang. Gitu. Gak bisa. Jangan. Terakhir nih dari siapa nama lo? Bayu dan juga mungkin Togi Oh, ya. iya. Tips untuk pemula. Oh dia udah mau closing ya? Udah. Oh ya udah. Tambah lagi lah. Tips untuk pemula ya. Mungkin kalau misalnya mereka jadi penyiar tubi nih, gimana caranya membentuk personality tadi itu, brandingannya? I think be yourself aja sih at the end of the day. Karena kalau seandainya if you force yourself to be someone else, lu akan susah. Ya. Bener sih, nggak bisa maintain itu Iya, walaupun kadang-kadang lu harus ada you idolize someone ya. Let's say dulu gue pengen jadi news anchor itu karena gue suka Christian Amanpour yang CNN yang wanita ini karena dia pinter banget lah intinya how she interview. Jadinya I look up to her. Tapi I don't wanna be her. Cuman stylenya begini gini. Agak ngeri sih Iya. kalau dia. Inspirasi lo Atau ya. enggak dulu ada namanya kalau entertainment Ryan Seacrest. Ya, Jadinya best. bawaannya dia as a guy itu bener-bener yang keren banget. Jadinya gue mencoba untuk si hard news sama a Yang little bit of sama entertainment kayak gitu sama Ryan Seacrest. Lo aduk. Gua aduk. Jadilah Togi. gue. Nice, dan nemu signature Gitu. stylenya ya. Yes. Togi si Dragon. Togi Secret. Wah, ngeri. Kalau Bay? Ya menurut gua sesuai pesanan aja. Iya betul Gak jujur bener. kalau gue berkaca pada versatility gua gitu kan, ketika ya lu harus menempatkan diri dimanapun lo berada gitu kan. True. Lo mau jadi news anchor, lo jadi news anchor. Lo mau jadi host gosip, gua siang ngegosip jadi host Asli. gosip. Iya. He's everything. Gue mau Bisa aja ya. Bisa aja. Sesuai acara orderan kerja, bener. Iya. sesuai orderan gitu kan. Makanya gue tanya nih orderan mau gimana. Kriminal. Cocok. Iya. Lapor polisi. Bang Anda Napi. apa? Ada lapor, saya lapar. Kita abai. Coya. Coya. Tapi Jadi, bener sih. Terus sesuai pesanan aja, tapi itu tetap jadi diri lo, tetap jadi manusia. Iya. Gua tuh selalu Jadi manusia. Jadi manusia. Jadi binatang. Tapi sumpah, karena maksud gua kayak orang tuh pada kayak patung Jangan jadi ketika primata. bilang kalau mereka baru siaran gitu kayak gue news anchor gitu, mereka akan menjadi kotak, tau Iya nggak? sih. Bahkan kayak junior gue di Abang None Iya. atau mungkin Miss Indonesia yang gue handle, kalau ngomong tuh gue bilang lo nggak bisa ngomong kayak manusia, gue bilang gitu. nah banget tuh. Lo Iya. kayak misalkan kayak Abang None kan Masih di kebawa Q&A ya. kayak menurut saya Jakarta. Ada orang kayak ngomong kayak gitu, gue bilang gitu. Orang tuh kan mau denger lo ngomong mau ngerti, gue bilang Yeah. gitu. Orang Jangan mau bikin-bikin denger- lah. Jangan bikin-bikin. Iya, be who you are lah ya. Be who you are, tapi be sesuai ke yourself. tempatnya. Nah, Iya. jadi digabungin tuh tips dari aku sih, be who you are dan sesuai orderan. Thank you buat inspirasinya. Alright, thank you Mas Bay Thank untuk you. bergabung kita di POV. Closingan dong diafragma kalian berdua, news anchor. Nggak ada Gini. bongkar. Closingan diafragma. Jangan lupa tayangan Anjus dapat Anda saksikan kembali
Bersama kami berdua, saya Togi Sinaga. Saya Bayu Pradana. Dan Anda. Maria Andromeda. See you guys next episode. Bye-bye. Bye-bye.